Pada pagi hari ke-10 Muharram, Husain menyiapkan pasukannya yang terdiri dari 32 penunggang kuda dan 40 infanteri. Dia memberikan sisi kiri tentara kepada Habib bin Zuhair, sisi kanan untuk Zuhair bin Al-Qain, dan bendera tentara untuk Abbas. Dia juga memerintahkan kayu bakar untuk dikumpulkan di sekitar tenda dan dibakar. Kemudian, sambil menunggang kuda dengan Al-Quran di tangannya, dia berdoa dengan indah kepada Tuhan dan memberitahu orang-orang Kufah bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Mengingatkan kepada orang-orang kata-kata Muhammad yang mengatakan dia dan Hasan adalah pemuda terbaik di surga, dan mengingatkan mereka tentang posisi keluarganya dan meminta mereka untuk berpikir apakah membunuhnya itu benar. Dia kemudian menyalahkan orang-orang Kufah karena memintanya untuk datang ke profesi mereka lebih awal dan meminta untuk diizinkan pergi ke tanah Islam di mana dia aman. Tetapi mereka diberitahu lagi bahwa dia harus terlebih dahulu menyerah kepada Yazid. Husain menjawab bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Hur bin Yazid dan putranya terkesan dan pergi ke tentara Husain. Hur menyalahkan Kufi karena mengkhianati Husain dan Hur akhirnya terbunuh di medan perang. Zuhair bin Qain meminta orang-orang Kufah untuk mendengarkan Husain dan tidak membunuhnya, tetapi mereka menghinanya dan kemudian Zuhair meminta mereka untuk setidaknya menahan diri dari membunuh Husain. Tetapi orang-orang Kufi mulai menembak. Perang dimulai. Sayap kanan Korps Kufah menyerang komando Amr bin Hajjaj, tetapi menghadapi perlawanan dari pendukung Husain dan mundur, sayap kiri tentara Kufah yang dipimpin oleh Syamr menyerah dan melakukan pengepungan tanpa hasil, dan komando kavaleri tentara meminta Ibn Sa'ad untuk mengirim infanteri dan pemanah untuk membantunya. Syabats bin Rib'i yang dulunya adalah pendukung Ali sekarang menjadi tentara Kufah dan di bawah komando infanteri Ibn Ziyad. Ketika dia diperintahkan untuk menyerang, dia berkata dia tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, dan kavaleri dan 500 pemanah melakukannya. Ibn Sa'ad memerintahkan agar tenda-tenda dibakar. Pada awalnya, dia menguntungkan Husain karena api menghalangi masuknya pasukan Umar bin Sa'ad. Syamar pergi ke tenda-tenda wanita Husain dan ingin membakar tenda, tetapi teman-temannya menegurnya. Pada siang hari, Husain dan para sahabatnya melaksanakan sholat zuhur. Tentara musuh menembaki mereka di tengah-tengah sholat zuhur. Pada sore hari, tentara Husain dikepung dengan keras. Tentara Husain terbunuh di depannya. Bani Hashim pertama yang dibunuh adalah Ali Akbar, putra Husain. Kemudian putra-putra Muslim bin Aqil, putra-putra Abdullah bin Ja'far, putra-putra Aqil dibunuh. Dikatakan bahwa Qasim putra Hasan terluka parah dan meminta bantuan pamannya Husain. Husain bangkit dengan marah dan memukul penyerang Qasim bin Hasan dengan pedangnya. Orang itu jatuh di bawah kaki pasukan Ibn Ziyad dan diinjak-injak. Husain memeluk Qasim dan mengutuk para pembunuhnya. Husain membawa tubuh Qasim yang tak bernyawa ke tendanya dan meletakkannya di samping korban lainnya. Rincian kematian Abbas dicatat At-Tabari dan Al-Balagzuri belum dirilis. Hanya disebutkan bahwa Husain yang dahaga anak-anaknya meningkat, menyuruh Abbas untuk pergi mengambil air untuk anak-anaknya, dan Abbas maju di sepanjang sungai Efrat. Tetapi
Abbas berpisah dari Husain dan dikelilingi oleh musuh dan bertempur dengan gagah berani dan terbunuh di tempat makamnya sekarang. Saat itu, pasukan Ibn Ziyad sangat dekat dengan Husain, tapi tidak ada yang berani melakukan apapun terhadapnya, hingga Malik bin Nasir al-Kindi memukul kepala Husain dan topinya berlumuran darah. Sementara Husain mengganti topinya dengan selendang dan menutupi kepalanya dengan sorban. Pria al-Kindi itu menjarah jubahnya, tapi jubah itu tidak membantunya. Bagian menyedihkan lainnya dari momen-momen ini adalah pembunuhan Ali Asghar yang ditempatkan Husain di lengannya atau kakinya. Bayi ini berusia 6 bulan. Husain melepas pakaian perangnya dan meminta air untuk anak itu, tetapi peluru itu merobek leher anak itu dan Husain mengumpulkan darah anak itu di telapak tangannya untuk menuangkannya ke udara, meminta murka Tuhan atas orang-orang jahat. Syamar pergi ke Husain dengan pasukan, tetapi tidak berani menyerangnya dan hanya terjadi konflik verbal di antara keduanya. Husain bersiap untuk perang. Husain berusia 55 tahun pada saat itu dan karena usianya tidak bisa bertarung terus-menerus meskipun usianya masih muda, Abdullah ibn Hasan pergi membantu Husain dan tidak mendengarkan apapun yang diperintahkan Husain dan Zainab padanya untuk kembali ke tenda. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di depan pedang yang terpotong oleh pukulan pedang. Dan Husain berjanji untuk melihat ayahnya di surga dan mencoba untuk menghilangkan rasa sakitnya. Husain mengenakan beberapa pakaian karena harus menutup aurat di padang pasir. Tetapi setelah dia terbunuh, pasukan Ibn Ziyad menjarah beberapa barang dan pakaian itu dan tubuhnya dibiarkan di gunung Karbala. Ibn Sa'ad telah mendekat dan Zainab berkata kepadanya, "Hai Umar ibn Sa'ad, apakah Aba Abdullah terbunuh dan kamu hanya berdiri dan menonton?" Air mata mengalir dari mata Ibn Sa'ad. Husain bertempur dengan gagah berani ketika Husain pergi ke sungai Efrat untuk minum air. Sebuah anak panah mengenai dagu dan tenggorokannya. Akhirnya Husain untuk terakhir kalinya takut pada musuh pembalasan Tuhan, tetapi dia dipukul di kepala dan di lengan, dan dia jatuh ke tanah. Sinan bin Anas bin Amr an-Nakhai memerintahkan Khawli bin Yazid al-Asbahi untuk memenggal kepala Husain, tapi dia takut dan tidak bisa melakukannya. Sinan atau Syamr memukul lagi Husain dan memenggal kepalanya dan memberikannya kepada Khawli untuk membawa kepalanya ke Ibn Ziyad. 10 orang mengajukan diri untuk menunggangi kuda di atas tubuh Husain yang tak bernyawa untuk menodai dia. Setelah Ibn Sa'ad meninggalkan medan perang, orang Asadian mengubur tubuh tanpa kepala Husain bersama dengan tubuh lainnya di tempat yang sama di mana pembantaian itu terjadi. Pertempuran berakhir dan tentara Ibn Ziyad menjarah pakaian, pedang, dan perabotan Husain serta perhiasan wanita. Setelah pertempuran, para penyintas dan korban tentara Husain pertama kali dikirim ke Ibn Ziyad yang memperlakukan mereka dengan buruk. Kepala-kepala ini kemudian dibawa ke Damaskus. Saat matahari terbit, kepala orang yang terbunuh dan khalifah tawanan memasuki Masjid Umayyah. Kemudian, atas perintah Yazid, semua kepala digantung di gerbang kota dan Masjid Umayyah selama 3 hari. Yazid pertama-tama memperlakukan mereka dengan keras, yang mendapat tanggapan serupa dari Ali bin Husain dan bibinya Zainab. Pada akhirnya, Yazid memperlakukan mereka dengan lembut. Dengan pidato Ali bin Husain, wanita Yazid
dan orang-orang kota juga menangis untuk Husain dan orang mati. Yazid memberi mereka properti untuk mengkompensasi apa yang telah dicuri dari wanita Hashim di Karbala. Ali bin Husain atau penerus dan imam setelah Husain ibn Ali lolos dari eksekusi, dan Yazid memperlakukannya dengan baik dan kemudian ke Madinah beberapa hari kemudian dengan wanita Hashemit dan pengawal terpercaya. Khalifah ini tiba di Karbala 40 hari setelah Asyura dengan Arba'in.